Halo guys, kembali lagi di video gue. Hari ini gue bakal ngajarin kalian bagaimana cara bikin musik sinematik seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Jadi pertama-tama biasanya gue cari synth-nya dulu, nyari synth yang suaranya seperti ini. Suaranya agak sedikit futuristik karena pada dasarnya gue bikin musik ini genrenya lebih ke sci-fi. Nah, di sini melodinya seperti ini. Simple, nggak terlalu rumit. Nah, di sini kalau kalian lihat, gue bikin agak delay ya. Jadi ini gue majuin sedikit, yang ini di sini gue agak mundurin, jadi nggak benar-benar pas di garisnya. Kemudian di sini gue tambahin chord, nggak terlalu rumit juga, simple. Dan ini sampai belakang seterusnya sama ya, nggak ada yang beda. Dan di sini gue mainin velocity-nya, jadi setiap note itu kekerasan suaranya beda-beda, jadi nggak selalu sama, biar lebih realistik aja seperti kita lagi main keyboard gitu. Dan next di sini gue tambahin bassline. Gue pakai preset dari plugin VST UV Workstation, dan ini gratis ya by the way. Suaranya seperti ini. Nah di sini mulai dari bar 5, pertama gue masukin satu note dulu, itu untuk mengintroduce satu instrumen. Kalau ini instrumen ini mau masuk nih, bakal ada apa ini. Nah kemudian dari bar 9 gue tambahin chordnya. Di sini ada D, C, A, G, F, E, dan D, dan seterusnya. Nah di sini gue nggak mainin velocity-nya karena ini bukan instrumen beneran gitu, ini kan synthesizer, biarin suaranya konstan begitu aja. Oke, next gue tambahin cello sustain. Ini dari plugin Sign Player. Ini plugin gratis, kalian harus coba, ini banyak banget library-nya, semuanya gratis ini, kalian bisa cek sendiri nanti. Lanjut di bar 17 gue masukin cello-nya karena bass yang tadi sebenarnya udah oke, tapi kan kita butuh lebih ada bodinya biar lebih tebel aja gitu bassnya, seperti ini. Nah di bagian ini sebenarnya sama seperti chords biasa, misalnya seperti ini, kayak D minor, di sini kan ada F. Nah ini harusnya kan seperti ini kalau di chords. Cuman di sini karena ini cello dan gue cuma mau tambahin notes yang berbeda biar menarik aja. Di sini gue cuma ngapus bagian ini high notes-nya aja. Jadi seperti ini kurang lebih. Di sini juga sama. Biar beda aja gitu. Kemudian di bar 25 dan seterusnya gue baru mulai masukin high notes karena musiknya mulai rame, itu untuk membuild tension aja. Sama, tapi di sini kayak counter melody gitu loh. Di sini gue juga mainin velocity-nya, jadi nggak terlalu konstan karena ini cello, biasa kan orang mainin di slide gitu kan, jadi gue velocity-nya beda-beda. Oke, next kita tambahin synth lagi, tapi kali ini synth-nya hanya untuk menambah texture ke dalam musiknya. Contohnya seperti ini, kalian coba dengerin ini tanpa synth yang tadi. Nah sekarang gue coba nyalain, ini bakal nambah sedikit texture ke dalam musiknya, kalian denger baik-baik.
bagian yang highs ya. Nah, kalian dengar kan? Memang nggak terlalu kedengeran, tapi ini cukup untuk menambah something unique in the music gitu. Oke, next kita tambahin violin sustain dari plugin yang sama juga, dari Sign. Dan ini melodinya. Ini gue baru mulai masukinnya di bar ke-17. Karena ini bagian dari build up-nya. Nah kemudian ketika sudah mulai masuk ke drop-nya atau chorus-nya, baru gue masukin chord progression. Jadi lebih rame. Dan next kita tambahin spiccato. Dan ini menurut gue hal yang paling menarik, yaitu arpeggio, yang dimana lu ngasih tahu pendengar kalau tensi mulai terbangun, tensionnya mulai terbangun dari notes-notes seperti ini. Di sini gue masukin dari bar 17. Kemudian di bar 21 gue double suaranya, ada yang low, ada yang high. Kemudian di bar 25 sampai 33 ini mulai intens nih, mulai ramai, dan mulai ada counter melodinya. Dan di bagian awal tadi di bar 17 masuknya harus pelan-pelan, karena kalau kita langsung masukinnya kencang ya kaget jadinya. Jadi kita harus pelan-pelan mengintroduce instrumen baru gitu. Next, viola tadi gue layer dengan violin spiccato juga. Suaranya lebih tinggi ya dari viola. Dari sini, dari bar 26 sampai 33 gue layer juga, gue double karena ini climaxnya. Seperti itu. Dan jangan lupa setiap instrumen asli yang ada di dunia nyata seperti cello, violins, violas, trumpet dan lain-lain itu harus diatur velocity-nya. Atau kalau mau lebih kompleks seperti di video sebelumnya itu kita atur volume channelnya atau CC control. Itu seperti ketika kita lagi mainin violins kan itu digesek, itu kan pelan-pelan naik kan suaranya. Ya kurang lebih seperti itu biar lebih realistik. Oke, next gue tambahin female choir dengan vowel O. Sini choir berfungsi sebagai chorus juga dan menambah ruang sekitar. Di sini juga ada choir male-nya, cowoknya, mengatakan vowel A. Jadi biar ruangnya itu makin penuh dengan vowel yang berbeda itu. Nah di sini notesnya nggak seperti yang choir cewek tadi karena cowok low, jadi saya mainin di low aja karena kalau kita pindahin ke tinggi ke high notes itu suaranya malah jadi nggak natural gitu, jadi kayak suara lu yang rendah ditinggiin gitu kan jelek ya. Nah jadi yang notes tinggi biar di si perempuan ini. Nah di sini juga ada main choir. Ini choir dari plugin gratis juga. Ini nama pluginnya, ini gratis, Somerville Prototype The Mayor Choir. Nah kalau ini tiga-tiga digabungin, suaranya jadi kayak gini. Seperti itu. Oke, next gue tambahin trumpets dari plugin yang sama, sustain French horn. Gue masukin dari bar 17. Satu note aja cukup karena di sini kita cuma mau mengintroduce instrumennya juga. Kemudian di bar 25
kita mulai mainin 2 notes. Kalian denger ya, rame kan jadinya. Nah, biar lebih intens lagi di bar climax ya, dari 29 sampai 33 kita mainin chord progressionnya. Nah, di sini chord progressionnya seperti ini. Chordnya sama, cuman ada beberapa spot yang kita hilangin notesnya. So far ini yang kita dapat. Oke, next biasanya setelah instrumen baru gua mulai tambahin sound effects seperti swoosh, booms atau impacts, terus drums, itu kayak suara horns, trumpets begitu, tapi yang megah. Dan ini yang paling penting, tapi di sini gua pakai drum loops yang udah jadi. Next videonya kita bakal bahas bagaimana cara bikin drum seperti ini. Oke, so sound effect pertama itu ada ini, low impact. Gue masukin di bar ke-9, dimana itu mulai masuk ke musiknya, mulai masuk ke bass ini tadi. Kemudian di bar 17 gue masukin juga impacts yang lebih besar, dan ada suara horn juga. Dan juga reverse impact untuk ngasih efek swoosh. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga sama, di sini juga. Dan di bagian dropnya gue tambahin ini. Ini lebih ke high atau mid impacts, dan jangan lupa low impact itu penting banget. Kalau kita gabungkan seperti ini, jadi ada low dan high-nya. Jadi kalau digabung jadi satu suara yang megah untuk masuk ke dalam dropnya. Next di sini gue masukin horn. Untuk nambah satu texture aja ke dalam musiknya gitu. Memang sih mungkin kalau nggak diperhatiin nggak terlalu kedengeran, tapi coba kalian denger ya. Mulai dari sini kalian dengerin tanpa ini dulu ya. Nah sekarang ini nyala. Nah kalian denger kan, di belakang itu ada suara yang besar gitu, jadi biar pendengar juga nggak bosen. Nah di bagian sini, tengah dan ending ini juga sebenarnya sama, ambil dari sini kita pindahin ke sini, endingnya cukup begini aja. Habis itu sudah selesai. Next kita bakal masuk ke bagian drums. Ini harusnya gue bahas tadi sebelum impacts tadi ya. Sama prinsipnya, ketika kita mau mengintroduce satu instrumen baru harus dimulai dari suara yang pelan. Contohnya seperti ini. Sini gue bedain, ini 5 dB, ini 2,5 dB. Sama di sini juga, ini transisi untuk ke dropnya. Ini yang paling menarik di sini. Di sini gue layer 3 drum sekaligus. Karena kalau cuma satu, misalnya ini kan sepi ya. Jadi gue layer lagi seperti yang ini. Ini kan lebih, suaranya lebih high ya. Kalau ini lebih low. Kalau digabungin sama yang juga jadinya kayak gini. Nah dari drum ini aja kalian udah dapet tensionnya kan, kayak wah membangun semangat gitulah. Oke, kurang lebih semuanya seperti itu. Sekarang gue bakal kasih tahu kalian bagaimana cara mixing instrumennya. Oke, pertama pakai dulu. Di sini kita pakai 3 efek. Pertama ada soft clipper, biar suaranya nggak ngeklip. Namanya juga soft clipper. Kemudian kita tambahin kompresor. Di sini gue pakai bawaan FL Studio aja, itu udah cukup oke. Di sini gue EQ bagian mids-nya dan highs-nya sedikit. Nah, seperti kalian lihat di sini,
Kenapa gua EQ di bagian ini? Karena ini kayak agak mengganggu ya kalau nggak diturunin. Coba kalian dengar. Ini gua matiin ya. Agak sedikit nusuk di kuping gitu. Nah kalau gua nyalain, nah itu untuk ngereduce itu biar nggak sakit. Kemudian di bagian high-nya gue turunin sedikit. Oke, kemudian di dark bass ini gue cuma tambahin kompresor juga sama parameter EQ. Di sini gue remove high-nya karena itu nggak guna juga. Itu juga untuk kasih ruangan ke instrumen yang bernada tinggi. Terus untuk close-nya gue potong di 50% 30 Hz. Kenapa? Kalian lihat waveformnya ya. Nah, karena waveformnya seperti ini kan nggak guna nih, kosong. Ya udah, dipotong aja. Ya ini ada sedikit-sedikit itu biar nggak mengganggu instrumen yang lain gitu. Dan jangan lupa volumenya untuk setiap instrumen harus diatur ya. Dan di sini gue bikin bassnya mono 50%, jadi nggak terlalu di belakang gitu. Nextnya untuk cello, di sini sama seperti yang dark bass tadi, kita turunin lows-nya sama highs-nya kita buang. Kemudian kita masuk ke synth tadi yang gue bilang untuk menambah tekstur. Nah di sini setiap instrumen gue pakein kompresor ya sendiri-sendiri. Synth ini gue tambahin S-doubler biar suaranya lebih luas ke kanan dan kiri, dan separationnya gue bikin 50%, jadi biar lebih luas lagi. Kemudian untuk violin sustain cukup simple, gue tambahin kompresor, dan untuk EQ nya gue cuma kurangin segini bagian lows-nya segini karena ini nggak kepake bagian lows-nya, dan highs-nya kayaknya segini oke sih, biar ada cukup ruang untuk violasnya gitu. Nextnya kita ada EQ dan kompresor. Untuk spiccato violins dan violas, mereka EQ-nya kurang lebih sama seperti ini. Nah dari bagian sini gue naikin highs-nya sedikit karena gue pengen arpeggio-nya itu keluar gitu, kedengeran lebih jelas, dan mids-nya juga dinaikin sedikit. Oke, next untuk choirs-nya, di sini gue pakai Nectar 4 Dimension, Nectar kompresor, S-doubler juga, dan parameter EQ. Nah di sini EQ-nya kurang lebih seperti ini. Ini gue turunin high-nya sedikit untuk kasih ruang ke arpeggio tadi, sama di bagian sini gue turunin sedikit biar nggak mengganggu. Untuk kompresor gue pakai dari Nectar 4 ini, gue cukup pakai preset gentle compression. Kemudian untuk Nectar Dimension gue tambahin subtle chorus. Untuk French trumpet gue cuman tambahin soft clipper sama efek trash. Gue lupa nih dari plugin mana, tapi plugin ini untuk mensaturate suara instrumennya sih. Seperti ini contohnya. Ini agak berlebihan sih, coba gue kurangin sedikit. Nah suaranya seperti itu kalau pakai saturation. Nah kalau gue matiin kayak gini suaranya kurang keluar gitu. Di bagian drums gue tambahin soft clipper, kompresor, spreader, dan parameter EQ juga. Nah di sini spreader sama ya, kurang lebih kayak S-doubler untuk memperluas aja. Gua di sini juga mono. Kenapa pakai spreader diperluas terus di mono lagi? Ya pertama biar suaranya luas, dan tapi yang nggak terlalu dominan gitu suaranya. Jadi instrumen lain tetap kedengeran, drumsnya itu cuma di belakang instrumen yang lain. Contohnya kayak gini. Ini gue coba matiin spreader sama mononya. Coba kalian dengerin dulu. Suara seperti ini kan kalau seperti itu kan suara di depan ya, pakai mono dan spreader suaranya jadi lebih luas dan nggak terlalu di depan muka, jadi dia agak nyamping dan mono gitu loh. Gimana jelasin, agak bingung sih sebenarnya, tapi semoga kalian paham maksud gue ya. Kemudian di bagian effects gue nggak terlalu banyak apa-apain sih, gue cuma tambahin soft clipper doang. Selama itu nggak mengganggu sih harusnya aman ya. Kalau misalnya kalian denger kira-kira oh ini agak ganggu nih, ya kalian coba atur lagi. Nah setelah kalian mixing semuanya, satu hal yang paling penting sebenarnya di instrumen orkestra adalah kalian harus panning setiap instrumen. Karena kalau di live orkestra itu kalian pernah lihat kan bentuknya seperti setengah lingkaran begitu. Nah setiap instrumen tuh ada posisinya, misalnya violin di sebelah kiri apa kanan, terus trumpet di tengah, bass di belakang, drums di belakang tengah misalnya.
Untuk balance gue panning ke kanan, speak up-nya yang balance gue ke kiri, dan untuk keyless di sebelah kanan. Dan kalau digabungin mereka tetap akan jadi satu suara, biar suaranya itu nggak nabrak, jadi setiap instrumen punya ruangannya sendiri. Oke guys, sepertinya itu untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke IG gue, nanti linknya ada di deskripsi. Yang udah nonton sejauh ini, terima kasih. Gue bakal play musiknya secara keseluruhan, and enjoy.